Dan seperti sudah kami nyatakan, sudah bergabung dalam studio Metro TV dalam Prime Time News kali ini, analis Timur Tengah, Dina Sulaiman. Mbak Dina, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas Iqbal. Terima kasih. Memantau terus ya, Mbak Dina. Nah, yang terakhir ini kita lihat terkait dengan serangan yang disebut oleh UAE, diklaim dilakukan oleh Iran, meskipun sejauh ini belum ada bukti baik itu secara visual ataupun dokumentasi yang ditunjukkan bahwa itu memang dilakukan oleh Iran ya. Nah, kalau kita melihat tiba-tiba mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett kalau tidak salah, mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan ancaman terhadap negara UAE sebagai our ally, sebagai sekutu kami itu adalah ancaman yang besar. Nah, Anda melihat apakah ada hubungan di antara pernyataan yang dibuat oleh Zionis Israel tiba-tiba dengan klaim UAE bahwa mereka diserang Iran? Iya, yang pertama saya pikir kerjasama atau kedekatan antara Israel dan UAE ini udah betul-betul terbuka ya. Artinya bukan hal yang dirahasiakan, sudah kelihatan sekali memang Uni Emirat Arab ini bersahabat baik dengan Israel dan sering menjalankan kepentingannya Israel. Nah, kemudian dalam kasus ini saya pikir buat Iran sama sekali tidak ada keuntungan seandainya Iran itu menyerang pipa minyak di Fujairah itu. Kenapa? Karena kalau saya lihat Arakci justru sedang berusaha untuk untuk mengedepankan diplomasi. Dia datang ke Beijing, lalu saat masih di Beijing dia itu menelpon Faisal bin Farhan, Menlunya Saudi. Nah, ini kan menarik ya, kenapa kok dia harus menelpon saat ada di Beijing, dan kita tahu sebelumnya kan Iran dan Saudi itu pernah ada putus hubungan diplomatik, tapi yang mendamaikan China. Nah, kemudian dalam pembicaraan telepon itu yang dibicarakan adalah mereka sepakat untuk menyelesaikan situasi dengan diplomasi dan menghindari ketegangan. Nah, kenapa kalau menurut saya ini situasinya, timingnya bertepatan dengan haji ya. Sekarang kan sedang umat muslim sedang menyelenggarakan ibadah haji, sehingga memang perlu sekali ada keamanan di Timur Tengah, karena pesawat-pesawat sipil itu datang dari berbagai penjuru dunia ke Arab Saudi, sehingga kalau ada perang lagi itu bahaya sekali. Jadi saya pikir di titik ini ada argumen bahwa ya Iran tidak melakukan serangan apapun ya supaya tidak ada eskalasi, sehingga yang lebih banyak terjadi adalah perang kata-kata ya antara Iran sendiri lawan Amerika. Meskipun juga ada ya rudalnya Iran menyerang kapalnya Amerika yang berusaha nekat masuk, tapi kan itu antara dua negara ini saja, tapi terisolasi situasinya. Sehingga kalau saya ya lebih percaya bahwa ini adalah tindakannya Israel, meskipun betul tadi ya buktinya belum ada, tapi kan melihat siapa yang lebih diuntungkan dari situasi ini, saya pikir buat Iran tidak diuntungkan ya, karena memang situasinya sedang ibadah haji ini. Ya, dan itu sudah ditegaskan juga oleh Iran bahwa tidak pernah ada rencana apapun untuk menyerang Uni Emirat Arab. Dan apalagi mengingat statement itu sebenarnya sudah dikeluarkan oleh pihak pejabat dari UAE secara official, begitu, artinya seharusnya itu sudah disertai bukti, tapi ternyata tidak ada. Pak Budi, ini kan artinya bukan ketegangan baru ya, tapi kalau kalimat yang disebut oleh media luar itu intensifies, karena sebelumnya sudah tentu terjadi ketegangan antara UAE dengan Iran. Nah, kalau memang diduga ini merupakan false flag operation dan pihak-pihak tadi, misalnya Zionis Israel atau siapapun itu yang sebenarnya menyerang untuk menjustify serangan ke Iran selanjutnya, apa yang bisa menguatkan dugaan itu, Pak Budi? Iya, untuk menguatkan dugaan itu bahwa benar-benar memang ini adalah Iran yang berbuat, the doer-nya adalah Iran. Terlepas tadi disampaikan bahwa Arab saja sekarang sudah bisa membuka haji, orang Iran sudah bisa berangkat haji, itu kan kontradiktif datanya kan. Kembali lagi yang Mas tanyakan bahwa apa yang menguatkan itu, ya kita lihat Mas bahwa UAE ini kan keluar dari OPEC. Ya, apa artinya dia mau juga pengen independence bicara in term of energy global. Nah, ini independennya dia karena dia memang nomor 3 minyak sedunia ini yang diproduksi. Nah, tadi saya sampaikan makanya ini peer competitor. Jadi bagi Iran atau bahkan bagi UAE sendiri ini kan compete each other. Jadi memang dia bersaing in term of energy security. Nah, tapi kalau in term dengan tadi yang saya sampaikan dari awal bagaimana Abu Musa kemudian Greater Tan dan Lesser Tan dan Greater Tan tadi, ini logik namanya juga
false flag. False flag kan mencari data sebanyak-banyaknya agar tidak false kan begitu kan, agar kebenaran itu benar adanya. Tapi lagi-lagi Mas, semuanya ini kan dipatahkan dengan kalau kita bicara hukum ya, Rechtsstaat, semuanya mana barang buktinya? Barang buktinya juga belum ada. Apalagi ditambahkan bahwa Iran tidak mungkin berkeinginan untuk menyerang seperti itu. Kalau toh memang kemarin menyerang di negara-negara Teluk kan, especially for the home base kan, pangkalan-pangkalannya US yang ada di negara masing-masing, tidak hujairah dalam hal ini. Nah, menurut saya Mas, itu tadi Mas, keseimbangan itu apabila kita juga suspicious-nya bukan hanya Iran, makanya biar seimbang, suspicious juga kepada Israel, bagaimana Israel mengabarkan atau mempolitisasi bahwa seakan-akan as if bahwa ini adalah perbuatan Iran. Kenapa? Untuk menunjukkan kepada Amerika bahwa inilah lagi-lagi Iran yang berbuat. Tapi kalau secara kapasitas militer Pak Budi, saya dengarkan ada informasi bahwa UAE ini mengimpor semacam sistem Iron Dome untuk menangkis sebagai pertahanan udaranya. Nah, apakah itu artinya sebenarnya secara teknologi bisa, jika memang ada rudal dari Iran, bisa ditangkis sebenarnya kalau dengan teknologi yang mereka miliki? Ya, makanya tadi saya sampaikan awal bahwa external threat-nya di depan mata bagi UAE, ini external threat-nya ya Iran. Karena dia memang masih berpikir bagaimana kemampuan rudal Iran, bagaimana kemampuan drone Iran ini, yang tentunya UAE ya tidak jauh dari sasaran dan kecepatan dan jarak dari rudal-rudal itu. Jadi make sense kalau seandainya UAE ini merasa terancam ya national interest-nya oleh seorang Iran, sehingga dia keluar dari ini juga ya, kebetulan ini kan simptom Mas, ini kan tanda-tanda dia keluar dari OPEC. Apa artinya? Berarti dia tidak lagi gabung dengan negara-negara Arab yang pengekspor minyak. Kemudian ditambah lagi dia juga yang Mas sampaikan tadi, bagaimana Israel melindungi dia. Kenapa? Karena alasannya ya kalau misalnya ada external threat dari Iran, makanya ada Iron Dome, ada Iron Beam. Nah, ini kemesraan-kemesraan ini sebetulnya kan salah satu fakta dan simptom bahwa untuk menunjukkan ke Amerika, dan bagi Amerika ini adalah sesuatu yang luar biasa, menunjukkan bahwa memang yang namanya negara-negara Teluk ini ya faktanya masih memerlukan Amerika untuk melindungi sebagai payung besar keamanan yang ada sebagai di payung sana. besar yang dianggap bisa melindungi lah. Nah, Mbak Dina, ini kan katanya Epic Fury sudah berakhir, tapi Project Freedom berlangsung. Tapi nyatanya Project Freedom kurang dari 48 jam sudah dihentikan. Nah, apa yang bisa dimaknai dari dihentikannya Project Freedom yang diklaim katanya ingin melindungi kapal-kapal yang mengangkut minyak di Selat Hormuz? Iya, ketika Trump tiba-tiba saja menghentikan, saya pikir pasti ada hal-hal atau perubahan-perubahan besar di balik itu. Kalau yang saya baca itu terlihat bahwa ketika Amerika Serikat tiba-tiba saja mengumumkan akan ada semacam operasi militer untuk untuk istilahnya menyelamatkan kapal-kapal yang mau lewat Selat Hormuz, itu kan sangat berpotensi menimbulkan eskalasi baru, ada serangan baru, karena Iran sudah bilang kalau dia diserang dia akan membalas. Nah, ini membuat negara-negara Teluk ya khawatir, dan ini sudah diakui oleh media Amerika Serikat sendiri hari ini bahwa ternyata Arab Saudi betul-betul mengancam Trump nggak boleh melakukan apapun, bahkan sudah melarang menggunakan pangkalan udara pangkalan militernya Amerika Serikat yang di Saudi nggak boleh dipakai lagi oleh Amerika. Kenapa? Karena kalau saya sih jawabannya dari sisi ini, kita lagi sibuk ibadah haji nih, udah jangan bikin kacau dulu lah itu ya. Nah, ketika ada tekanan dari pihak Saudi, Amerika Serikat nggak boleh pakai pangkalan militer. Kemudian juga ada berita dari masih belum masuk ke media mainstream, tapi ada berita dari Dropside News mewawancarain orang Kuwait. Kuwait juga bilang kita juga nggak mau dipakai pangkalan militer, sehingga dengan cara apa kemudian Amerika Serikat meneruskan operasinya seandainya masih berkeras untuk melakukan Project Freedom ini. Sehingga itu saya pikir tekanan-tekanan ini yang membuat akhirnya Trump tiba-tiba saja ya setelah berkoar-koar mau melakukan operasi militer di sana akhirnya membatalkannya. Nah, berbicara tentang koar-koar ini kan ancaman dan threat itu terus dilancarkan ya, ternyata terbukti sebenarnya Iran sebelumnya menyatakan syarat kalau untuk melakukan negosiasi ya tidak mau di bawah tekanan, di bawah ancaman, tapi nyatanya ancaman itu terus-menerus dilancarkan oleh Trump. Yang terkini Iran mengintersep ya atau menembak jatuh bahkan drone dan pesawat mata-mata kecil milik musuh di Pulau Hormuz dan Qasem. Apakah ini masih rangkaian dari ancaman Amerika Serikat terhadap
wilayah Iran, Mbak Dina? Iya, ketika Trump mengatakan operasi Freedom Project-nya itu dihentikan, kan bukan berarti dia menghentikan perang gitu kan. Dia masih terus berusaha, tujuan akhirnya adalah membuat Iran tunduk. Kan itu yang sebenarnya target utamanya Amerika. Sehingga sangat mungkin memang masih terus berusaha memata-matai, masih terus berusaha melihat situasi dengan cara mengirimkan drone-drone ini, meskipun juga belum dipastikan juga ya apakah ini drone-nya Amerika atau tidak, tapi ya kemungkinan besar ya miliknya Amerika, karena yang berkepentingan untuk memantau situasi saat ini tentu saja Amerika Serikat, karena memang ini bukan penghentian perang, tapi untuk proyek ini dihentikan dulu ya, karena ada tekanan dari sekutu-sekutunya. Oke, Pak Budi, menurut Anda drone siapa ini, Pak, yang berhasil ditembak jatuh di Selat Hormuz? Karena ada dokumentasi juga yang dirilis oleh Iran. Ya, ini kalau menurut saya lagi-lagi Mas ini playing victim, suspicious to everybody, ya kan? Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa memang masalah Hormuz ini belum selesai. Nah, kenapa itu dilakukan oleh Amerika? Kita tidak tahu, Israel juga atau siapa yang melakukan itu. Intinya dia ada pesan yang tersimpul di sana bahwa memang walaupun ada operasi Project Freedom, ini hanya ganti fase saja. Nah, kenapa? Karena blockade leverage tetap dilaksanakan. Nah, ini project problem ini kinetic rule of engagement, kinetic engagement berubah menjadi coercive bargaining. Jadi dirubah menjadi tawar-menawar yang sangat keras oleh Amerika. Jadi sekali lagi Mas, tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina bahwa memang katakanlah sekarang Trump nih, kenapa sih kan nggak biasa Trump ini sampai sebegitunya semudah membalikkan telapak tangan langsung berhenti saja. Tidak mungkin. Pasti ada sebabnya ini, dan sebabnya itu pasti besar. Yang pertama tekanan dalam negeri yang tentunya memang dia di bulan November ini. Tekanan itu kan luar biasa. Economically orang-orang rakyat di Amerika pengen ini dihentikan. Musuh kita adalah bukan Iran di depan mata. Nah, ini adalah perang sesama perangnya presiden, bukan perangnya Amerika. Kemudian dia melihat bahwa blockade ini kan meaningless. Tidak berarti. Dulu Pak Budi, blockade itu meaningless. Apa artinya meaningless? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.